Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Akhirnya saya melakukan sejumlah ubahan kaki-kaki ke Mazda Miata saya. Jadi ini diawali dengan pemasangan pelek 18 inci dari HSR. Yang ini benar-benar cuman satu di dunia. Pelek ini yang khusus dibuat dan desainnya ini dibuat oleh pemenang dari di lomba desain HSR Wheel. Ini buatannya Rian Givari, kemudian dimanufaktur oleh HSR. Ada emblem nama saya semua dan ini 18 inci. Tapi masalahnya setelah saya pakai itu agak sedikit kurang pas karena kan agak terlalu tinggi mobilnya waktu itu. Nah, saran dari teman-teman semua kenapa nggak diceperin dikit? Oke, sekarang lihat sudah ceper depan dan belakang, dan ini cara merendahkannya adalah dengan menggunakan coilover. Jadi saya order coilover mereknya Tain, Flex Z kalau nggak salah ya. Itu lewat Om Andri dari Mazda Roadster Club Indonesia. Jadi sebulan nunggu order dari Jepang, akhirnya udah terpasang dan saya minta yang masang itu adalah Om Takwa dari Garden Speed. Kenapa? Karena Om Takwa itu racing team saya dan memasangnya ini proper sekali. Jadi bukan cuma asal dipasang, tapi ketinggiannya juga di setel yang pas. Kemudian kekerasannya itu dicarinya melalui shock dyno. Jadi benar-benar mobil itu dikasih shock dyno, akhirnya dapatlah kombinasi antara tinggi suspensi dan kekerasan suspensi yang diinginkan dengan ground clearance yang tidak berbeda banyak dibandingkan pada saat normal. Karena kan peleknya juga lebih tinggi tapi bodinya turunin sedikit. Nanti kita coba ride quality-nya gimana dengan coilover ini, tapi tampilannya jadi lebih keren. Spakbor itu pas dengan ban. Ini bannya juga baru Dunlop SP Sport Max 050 Plus. Flagshipnya dari Dunlop. Dan hari ini saya mau tambah sesuatu lagi biar makin proper. Soalnya ini juga dari saran teman-teman nih yang banyak di Instagram. Kenapa nggak dikasih big brake kit? Oh my god. Dalam hidup saya belum pernah pasang big brake kit untuk mobil saya sendiri, dan ini pertama kalinya saya mau pasang big brake kit. Dan di video ini kita bisa lihat apa aja yang diperlukan, berapa biayanya, bagaimana pemasangannya, dan yang paling penting bagaimana rasanya. Nah, ini dia yang mau saya pasang. Ini paket big brake kit dari AP Racing. Dan ini 355 mm, artinya lebih besar dari yang dimiliki GR Supra. Kalau nggak salah GR Supra itu 348 mm, jadi ini besar sekali. Dan di sebelah saya ini ada Om Steven. Halo. Dari brakeshop.id. Jadi ceritanya waktu posting mobil ini tiba-tiba Om Steven nih DM. Om, kenapa nggak pasang big brake kit gitu kan. Ternyata beliau menyediakan, dan ini produknya banyak, tapi ini yang saya pilih dari brakeshop.id. Ini apa nih? AP Racing Pro 5000 ya? Pro 5000R bener Om. Ini yang medium piston Om. Medium piston maksudnya? AP Racing Pro 5000 itu ada yang small piston, ada yang medium piston, ada yang big piston. Oke. Nah, kalau yang umum orang menggunakan, biasanya menggunakan yang medium piston. Soalnya yang big piston agak nggak friendly dengan si velg mobil. Oh, gitu. Iya, dia iya, butuh iya. offset yang kecil gitu loh. Ini berapa piston? Ini 6 piston. 6 piston? 6 piston. Standarnya cuma satu piston. Ini 6 piston? Iya. Wow. Terus, nah ini tuh kita order berapa lama ya? Kemarin itu sebenarnya kitnya saya sudah ready Om. Cuman yang saya perlu order itu hanya center hub sama bracketnya aja. Oh, ini yang beda-beda tiap mobil? Sisanya semua sama. Yang membedakan sama, brake padnya sama, kalipernya pun sama. Oke, gitu. jadi cuman wheel hubnya ini nih. Wheel hub dengan bracketnya aja yang beda setiap mobil. Karena mobilnya jarang, jadi nggak ready stock, jadi mesti diorder dulu sama bracketnya ya. Benar. Nah, ini brake padnya. Brake pad ini ada sebenarnya secara umum tuh ada dua macam, ada yang street, ada yang racing ya. Benar Om. Saya sarankan ke teman-teman kalau misalnya ganti mobil kampas rem ini buat harian, pakai yang street. Yang racing itu bisa lebih tidak pakem kalau dipakai di kondisi biasa karena dia butuh panas. Butuh pemanasan dulu, benar. Iya, jadi yang racing itu cocoknya emang buat balap, tapi ini yang street ya. Ini yang street Om. Yang street sebenarnya untuk daily atau sesekali hanya track day udah lebih dari cukup sih menurut saya Om. Iya, iya. Itu. Nah, jadi ini total kit ini
sama pemasangan itu berapa nilainya? Saya jual di harga 46 juta. Oh iya, Om. sama kayak yang kemarin ya, 46 Benar. ya. Dan pemasangan bisa di rumah. Pemasangan bisa di rumah Om. Wah, ini enak banget nih. Ini apa ya kalau ini? Kalau ini bracketnya Om. Oh, bracketnya. Ini bracket, ini wheel hubnya udah. Oke, pemasangan berapa lama? Pemasangan kurang lebih hanya 2 jam aja sih selesai. Hanya 2 jam? Hanya 2 jam selesai Om. Oke, langsung pasang. Siap Om, terima kasih banyak. Dasar juragan rem ya. Ini Alphardnya Steven ini. Lihat, pakai AP Racing juga big bracket di depan dan di belakang. Kalau saya cuma pasang depannya aja karena kebetulan buat Miata nggak tersedia buat belakangnya. Dan rata-rata kan pengereman memang sangat fokus itu di depan. Belakang itu cuman ya membantu sedikit. AP Racing ini salah satu produk big brake kit yang paling laris di Indonesia dan banyak palsunya jadinya. Nah, gimana tahu asli? Kalau yang asli di belakang itu ada QR code dan QR code itu bisa kita scan pakai aplikasinya dari AP Racing dan kita coba register di situ. Kita bisa register, masukin ininya nih, nomor serialnya. Kalau misalnya kita bisa register, artinya itu asli. Jadi hati-hati, jangan sampai udah bayar mahal dapatnya yang palsu. Nah, ban udah dibuka, sebelum kita pasang nih saya mau liatin. Nah, ini coil over yang saya pasang. Jadi ada banyak cara buat nyeperin mobil. Ada yang ganti per memang yang lebih rendah, tapi biasanya per yang lebih rendah itu diambil dari mobil lain yang belum tentu beratnya itu sama dengan mobil yang mau kita pasang. Bisa juga potong per. Kalau potong per itu bener-bener bantingannya jadi keras dan yang paling benar adalah pasang coil over seperti ini yang ketinggiannya bisa di setel dan kekerasannya bisa di setel. Nah, setelah memasang yang penting dari coil over itu adalah menyetel kekerasan dan ketinggiannya. Dan itu sangat baik kalau misalnya teman-teman punya mekanik yang bisa menyeting itu karena untuk penyetingan kekerasan mobil ini saja itu mobil bahkan sampai dinaikkan ketimbangan. Jadi kelihatan tiap roda itu dapat beban berapa, jadi bisa menyetel kekerasan yang paling pas. Jadi ini Om Takwa dari Garden Speed juga naikin mobil ini ketimbangan baru dia nyetel kekerasannya. Nah, berapa harga coilover ini? Memang pasti lebih mahal dibandingkan kalau kita potong per atau ganti per dari mobil lain. Ini harganya termasuk pengiriman, termasuk bayar pajak di sini dari Jepang itu hampir 20 juta rupiah. Tapi ya ini yang proper way to do it. Hihi, seneng banget nih sama ban dan pelek ini. Bannya top of the range-nya Dunlop yang udah terbukti sangat baik. Terus peleknya ini benar-benar desain original, desain pemenang, desain tidak ada duanya, benar-benar cuma satu dibuat di dunia oleh HSR dan dibuatnya secara fork. Ini enteng dan kuat dan warnanya yang saya suka, matte gunmetal. Ini benar-benar sesuai request saya. Ada namanya lagi. Kapan lagi punya pelek ada nama sendiri di sini. Nah, ini kan cakep kalau di balik ini ada big brake kit. Nah, ini di standarnya dia ya kecil ya. Ini lihat deh ukurannya. Kalau dibandingin jauh banget dan dia tidak ada alur-alur untuk membersihkan debu ya seperti yang ada di AP Racing. Ini kan ada alur-alurnya, ini nggak ada. Ini yang kita ganti. Nanti kalau misalnya suatu saat kita mau jual mobilnya gitu ya, ini bisa dibalikin lagi ke standar. Jadi standar kita pasang dan AP Racing ini bisa dipindahkan ke mobil lain, tinggal ganti wheel hubnya aja sama bracketnya. Jadi ini investasi jangka panjang juga, ini bisa ditaruh di mana aja. Mau taruh di GR Yaris juga bisa kalau misalnya peleknya cukup, tapi GR Yaris remnya udah gede banget, kayaknya lebih gede dari ini malah. Termasuk selang rem yang dari besi, ini braided steel hose. Kenapa kita harus pakai yang dari besi? Karena kan kalau yang standarnya karet. Kalau kita pengereman keras, karet itu apalagi di keadaan panas, dia gampang memuai. Dan kalau memuai itu artinya mengurangi tekanan ke piston rem. Nah, dengan braided steel hose ini,
tekanan itu bisa 100%, ya mungkin hampir 100% itu ke piston untuk melakukan kinerja pengereman yang baik. Jadi ini memang perlu, karena percuma kita pakai rem yang bagus tapi kalau misalnya selangnya masih yang karet standar. Tapi ini senangnya udah masuk ke dalam paket, jadi nggak perlu beli lagi. Nah sekarang kita akan coba dipasang dulu, asal pasang aja dan dimasukin velgnya untuk ngelihat mentok apa enggak. Moga-moga nggak mentok. Karena kan desain velg beda-beda. Kalau misalnya mentok ya terpaksa kita harus pakai spacer dikit. Kena dikit. Aduh. Kena dikit ya. 5 mili om. Spacer 5 mili ya. Iya. Waduh. Mesti ngedapetinnya tuh. Kegesrek ya? Iya. Aduh. Kegesrek dikit. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai spacer 5 mm. Nah, sekarang udah kepasang. Tinggal nunggu spacernya, dan saya minta spacernya jangan cuma di depan tapi di belakang juga, jadi benar-benar rata semuanya. Dan kebetulan memang ini offsetnya masih agak ke dalam dikit, jadi pas banget nih kalau ketemu sama spacer yang 4 atau 5 mm. Nah setelah selesai dipasang itu dilakukan bleeding minyak rem, karena kan tadi selang remnya kan diganti, jadi ada minyak yang keluar dan kemungkinan ada udara yang masuk, dan tidak boleh ada udara di saluran pengereman. Makanya ini dikeluarkan udaranya. Proses bleeding ini juga nanti minyak rem standarnya itu akan berkurang karena dia menggantikan volume yang dari oksigen yang keluar itu. Makanya nanti kita tambah lagi minyak rem supaya dia bisa normal lagi semuanya. Dan yang penting minyak remnya harus sama sesuai dengan spesifikasi standar yang ada di mobil. Lagi dicoba dulu tuh sama Mas Steven buat memastikan semuanya udah proper. Nah udah selesai nih. Nah dengan spacer 7 mm ya akhirnya spacernya itu malah jadi pas banget. Aduh ini juga masih di dalam spakbor sedikit, jadi tongkrongannya itu jadi pas, dan belakang juga lebih keluar dikit. Ini juga jadi lebih pas di mobilnya. Tadinya kan agak masuk, sekarang jadi makin keren, makin gagah gitu tongkrongannya. Nah ini tadi udah dites sama Mas Steven. Gimana Mas Steven? Udah jauh lebih enak dibanding orinya om. Oh oke. Pasti. Ini ABS tetap bekerja ya? ABS tetap bekerja. Terus perlu di break in nggak remnya? Break in itu sebenarnya kalau menurut saya itu break in itu dibutuhkan kurang lebih 200 km aja juga cukup. Sampai dia benar-benar optimal ya? Biar si kampas rem dengan si disnya itu napak sempurna jadi gitu. Jadi ini sebenarnya belum napak sempurna tapi udah lebih enak. Udah pasti om. Benar. Oke, Mas Steven, thank you banget. Siap. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau beli, tinggal DM ke Breakshop ID aja ya? Boleh, siap. Tinggal DM ke breakshop.id aja. Oke, gitu. Thank you Mas Steven. Siap om, terima kasih banyak. Sekarang giliran saya yang nyoba mobil ini. Sebenarnya ya, kalau mau jujur, pengereman standar dari Mazda Miata aja tuh sudah sangat-sangat mumpuni. Jadi memang mobil ini kan dirancang untuk fun to drive, jadi selain handlingnya yang enak, pengeremannya juga sudah sangat memadai. Tapi sebenarnya alasan utama saya kenapa saya ganti big brake kit ini benar-benar nomor satu itu tampilan.
karena tampilannya keren banget. Kan apalagi lagi jalan seperti ini gitu kan, kelihatan ada remnya besar gitu, cocok banget tuh buat di mobil sport seperti ini. Dan ya namanya dia big brake kit ya, jadi dia diameternya lebih besar, sudah pasti performa pengeremannya jauh lebih baik. Jadi karena dia diameternya besar, jadi rem itu tuh lebih enteng buat menghentikan momen putar dari roda. Dan dia juga dilengkapi dengan alur. Nah, alur itu akan bisa membersihkan rem dari debu dan sedikit memperbaiki pendinginan dari rem, sehingga di atas kertas ini seharusnya performa pengeremannya lebih baik. Nah, sekarang saya mau coba, kebetulan di belakang kosong. Wah, coba lagi. Wow, ini pakem sekali remnya. Padahal tadi Steven bilang bahwa ini butuh kira-kira 200 km sampai brake padnya itu benar-benar duduk sempurna ke cakramnya. Artinya bakal lebih pakem lagi. Kalau untuk harian sih jujur aja nggak bakal kepake sepakem itu. Tapi kalau di keadaan darurat, misalnya kita harus benar-benar ada orang nyebrang atau ada mobil yang tiba-tiba motong, kita harus ngerem untuk menghindar, ini jauh lebih sigap responsnya. Jadi kalau rem standar itu kalau maksimal ya dia bisa maksimal, tapi respons di tengah-tengahnya itu nggak sesigap ini. Ini sih sigap sekali remnya. Tapi dia juga nggak yang injek dikit langsung nguk gitu ya. Jadi masih ada toleransinya supaya ketika di kemacetan juga masih enak. Tapi ini ngerem jadi lebih pasti. Dan ABS juga masih bekerja semua. Nah, ini juga lebih cocok rem ini kalau misalnya saya lagi pengen main ke Sentul, mungkin ada track day sama teman-teman. Ini pasti performa pengeremannya jauh lebih bagus, walaupun kampas remnya tetap saya pakai yang street, tapi ini jauh lebih bagus dibandingkan standarnya, jauh. Tapi seneng aja mobil kayak gini udah pakai rem seperti itu, jadi tambah ganteng gitu. Stance-nya juga lebih keluar, jadi ganteng, apalagi kalau atapnya dibuka. Ini saya senengnya sama mobil saya, atapnya 2 detik bisa kebuka. Wah, ini kan pas banget gitu, gayanya tuh lebih keren gitu, lebih ganteng. Walaupun ini Miata satu-satunya di Indonesia yang model roadster seperti ini, tapi kan nggak ada salahnya kita bikin lebih ganteng lagi. Dan sekarang kita tutup aja dulu. Panas. Indonesia lagi gelombang panas nih. Suhu di luar 37 derajat Celcius. Oh my god. Seneng rasanya pakai big brake kit ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira kampas rem dari AP Racing ini habisnya berapa lama? Tadi saya udah ngomong sama Steven, jadi semua tergantung pemakaian. Kalau makainya di sirkuit terus ya pasti cepat habis. Tapi kalau pemakaian normal di jalan raya juga tergantung kita sering ngerem apa enggak, tergantung bobot mobilnya juga. Tapi menurut Steven itu yang paling cepat orang tuh habis itu di 20 ribuan kilometer. Tapi kalau pakainya normal-normal itu bahkan ada yang sampai 40 ribu kilometer itu belum ganti kampas rem sama sekali. Nah, berapa harganya kampas rem yang street ini yang dari AP Racing? Itu lumayan mahal harganya, 7 sampai 8 juta rupiah. Ya, tapi memang ada harga, ada kualitas ya. Memang materialnya itu beda dengan kampas rem yang OEM. Memang dia lebih tinggi kualitasnya, makanya harganya cukup mahal. Tapi senengnya AP Racing yang big brake kit ini, kalau misalnya kita udah bosen pasang di sini atau mobilnya mau kita jual, kita pasang rem standar, kitnya itu bisa dipindah ke mobil lain. Benar-benar tadi seperti saya bilang, tinggal beli wheel hubnya dan bracketnya yang itu juga nggak terlalu mahal. Jadi ini bisa saya pindah-pindah kemana aja kalau misalnya saya mau. Nah, tinggal ngasih tahu istri nih. Karena istri mungkin bisa stres, kenapa rem harganya mahal, tapi kan rem kan memang materialnya yang mahal. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bilang gini aja ke Rima, ngebut itu kan bahaya. Artinya
dengan rem yang seperti ini, kalau misalnya kita nggak sengaja kekencengan mobilnya, itu bisa langsung memelankan mobil secara lebih sigap. Moga-moga dia percaya. Seneng banget akhirnya kaki-kakinya udah selesai semua, pelek udah, suspensi udah, coilover, dan big brake kit juga udah. Jadi begitu aja video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan breakshop.id kalau misalnya teman-teman mau cari-cari keterangannya. Dan kalau mau cari keterangan lebih lengkap lagi tentang AP Racing, bisa ke website www.apracing.com. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.